Indonesia emas atau cemas? Setahun tuh berapa bulan? 12. 12. 2 tahun berapa bulan? 20. Lebih baik anak saya tinggal kelas daripada naik kelas dia tapi tidak tahu apa-apa. Lebih baik anak saya tidak lulus dari sekolah daripada dia lulus dapat ijazah tapi tidak tahu apa-apa. Masyarakat Indonesia itu banyak yang bodoh, lebih percaya mitos daripada fakta. Bukan tanpa sebab, mitos dan mistis ini tidak jarang membuat kerusakan yang lebih besar. Orang Indonesia berpikir seolah-olah ketika kemudian dia mau meraih sesuatu, dia harus berhubungan dengan sesuatu yang mistis. Masyarakat itu bagaimanapun dan dimanapun, kalau mereka berhadapan dengan sesuatu yang buruk, maka mereka akan cenderung pada hal-hal yang mistis. Malu para sahabat menengok adab, budaya, sopan, santun, kelulusan yang ada dekat Indonesia berbanding yang ada dekat sekolah dekat Malaysia para sahabat. Malu kita karena dekat Indonesia coret-coret baju, geber-geber mutu, bahkan joget-joget. Dekat Malaysia sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kelulusan anak sekolah yang ada dekat SMA di Indonesia dan juga anak sekolah yang ada dekat Malaysia para sahabat. Ini penentuan ataupun eksam ujian paling akhir macam itu para sahabat di akhir tahun ternyata. Tetapi ini mesti berlaku dekat Indonesia, yang joget-joget lah, yang semprot-semprot baju, yang kotor-kotor baju, bahkan ada yang melukis baju tersebut dengan baju lukisan yang tidak pantas macam itu. Ini menggambarkan bahwasanya dekat Indonesia itu kita membagi nasihat kepada mereka. Tahun lepas kita bagi nasihat macam ini tak baguslah. Cobalah bercermin kepada negara-negara yang memang patut untuk kita contoh, semacam halnya negara jiran Malaysia. Ketika mereka diumumkan ketika kelulusan eksam sekolah tersebut terdapat lulus ataupun tidak lulus, dekat Malaysia itu mereka sujud syukur, mereka sujud macam itu para sahabat. Rasa berterima kasih atas kelulusan yang mereka dapat macam itu. Kalau perbedaan dekat di Indonesia kita tengok para sahabat, ini sangatlah miris. Mereka ada yang joget-joget, ada yang coret baju, bahkan ada yang menggunakan musik dengan tarian-tarian yang tidak pantas layaknya seorang LC macam itu. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama videonya. Let's go. Pendidikan tinggi, logika mati, tragedi moral di balik asap warna-warni kelulusan. Macam dekat India tu. Aku pikir video itu di Perindapan, nggak taunya di Indonesia. Aku kira ini tahun 2010 gitu ya. Masih ada ternyata anak sekolah kayak gitu. Dek, mau jadi apa gitu-gituan? Oke, lulus, seneng, bahagia, sampai brong gitu berbuat ulah. Setelah itu kau yang jadi ulah, hidupmu sengsara. Dikira setelah lulus sekolah enak hidupnya. Kamu akan menghadapi kehidupan nyata yang menyulitkan. Nggak gampang, harus bekerja, harus menafkahi orang tua, keluarga, anak, istri, semuanya deh. Betul. Udah puas-puasin gitu aja nggak apa-apa. Nanti karena kamu akan menderita. Hidup nggak semudah yang kau bayangkan sewaktu SMA. Atau enggak gitu aja deh, ngonten gitu aja, jadi perindapan nggak masalah. Itu lebih baik, nanti menghasilkan deh. Di endorse kau. La ilaha illallah. Buat juara Olimpiade, ratusan pelajar di Maluku Tengah tuah hujatan netizen. Apa gunanya? Mengganggu aktivitas masyarakat saja.
Macam mana nak menjadi negara maju kalau anak-anak mudanya itu macam itu? Siswi lulusan sekolah ini calon LC. Jadi, ada sebuah video yang viral tentang sebuah acara perpisahan SMA yang buat para netizen geleng-geleng kepala. Yang dimana di dalam video tersebut terlihat sebagai bagian dari acara perpisahan angkatan. Namun, penampilan para siswi justru memicu perdebatan para netizen. Banyak yang menyoroti busana yang mereka kenakan, terutama model seragam yang nggak sesuai dengan lingkungan pendidikan, termasuk rok yang dinilai terlalu pendek dan pakaian yang terlihat ketat. Aduh, rusaklah pendidikan dekat Indonesia, kacau. Ini gurunya pada kemana sih? Kok bisa ya para siswinya berpakaian seragam seperti itu? Menurut kalian gimana guys? Hunting saat coret-coret, kelulusan sekolah. Satu kalimat dari saya, inilah akibatnya kalau ngefans artis bokep. Ini ya, sekolah ini buat video perpisahan dengan seragam mini dan jogetan yang tidak pantas. Dunia pendidikan tidak baik-baik saja. La ilaha illallah. Oh. Ya Allah, dunia pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Yang saya heran kenapa sekolahnya itu mengizinkan murid-muridnya berpakaian mini, berpakaian seksi, terus joget-joget seperti itu. Apa setelah lulus mau jadi LC? Sekolah itu tempat menimba ilmu, mencari pengetahuan, belajar tentang akhlak, adab, sopan santun, norma, agama, pelajaran umum, pelajaran sosial, agar kita menjadi lebih baik ke depan, agar kita bisa mencapai cita-cita, agar kita menjadi penerus bangsa yang memajukan negara, bukan malah merusak moral dan agama. Ya Allah, ini tolong di-share video ini agar sampai kepada Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan harus tahu ini agar mengevaluasi sekolah-sekolah tersebut. Ya, siapa tahu ada kesalahan dari dinas pendidikan setempat, dari kepala sekolah, dari gurunya, karena mengizinkan kegiatan-kegiatan yang tidak positif ini, tidak mencerminkan bahwasannya ini institusi pendidikan. Tolong di-share. Betul. Ya, ini kepala sekolahnya, guru-gurunya kemana sih? Apa nggak ada mereka? Euforia kelulusan Kamal berujung ricuh. Diduga ada perkelahian. La ilaha illallah. Apa gunanya coba? Pergi sekolah menimba ilmu bagaikan padi, semakin tua semakin berisi, tunduk ke bawah. Kalau kayak gini bukan tunduk ke bawah ini. Bagaikan padi. Itu siapa? Kenapa sih kalau lulusan SMA, lulusan SMK, kemudian kalau lulus terus bajunya dicoret-coret, kemudian geber-geberan motor, terus apa manfaatnya? Apa setelah geber-geberan motor, kemudian bajunya dicoret-coret, kemudian menjadi sukses, kemudian menjadi hebat, kemudian menjadi luar biasa? Itu malah kerugian menurut saya. Baju yang sudah bagus-bagus dicoret-coret. Mendingan baju itu untuk adiknya atau untuk saudaranya. Kalau yang mampu dikasihkan kepada tetangganya yang tidak mampu. Karena baju eman-eman dong. Sudah beli, kemudian dicoret-coret. Oh, kenang-kenangan. Kok kenang-kenangan seperti itu? Kalau kenang-kenangan itu prestasi di dalam rapot. Betul. Kamu dicoret merah, hijau, putih, merah di bajunya. Tapi rapotnya 5, 3, 2. Buat apa? Tunjukkan prestasi, bukan asal coret-coret. Ya, boleh saja lah coret-coret. Tapi coret-coret nama saja, kasih nama semua, daftar anak-anak yang pernah sekolah dengan kita.
teman-teman yang pernah sekolah dengan kita. Kemudian bajunya dikasih tanda tangan, nama guru sekalian, tanda tangan semua, dikasih coretan semua guru, semua teman di kelas itu yang pernah sekolah bareng atau satu kelas itu dicoret, bukan dicoret, tapi kasih nama, kasih tanda tangan sebagai kenang-kenangan, bukan dicoret. Kemudian banyak sekali di jalan-jalan geber-geberan motor. Apa manfaatnya? Bar gue terus nganggur, yo orang anak gunane, guys ya. Pokoknya kepada adik-adikku, jangan sampai ketika lulus jenengan suka duka, tapi akhirnya Pak nganggur. Perbedaan perpisahan sekolah di atas Malaysia, di bawah Indonesia. Ini kok ditulis Monoko. Aduh, Indonesia ditulis Monoko. Di Malaysia mesti adab dan sopan santun bersahabat. Itu bersujud. Kelulusan sekolah negara tetangga dan Indonesia. Mereka bersujud, puji syukur. La ilaha illallah. Sujud syukur. La ilaha illallah. Ini yang patut dicontoh. Coba perhatikan pernyataan perayaan. Setahun tuh berapa bulan? 12. 2 tahun berapa bulan? 2 tahun 24 ah. Parah budak SMA no matematika anak. Kalian pasti mikir, kok sekarang kenapa lemot banget masalah pendidikan? Apakah mereka nggak belajar? Atau sekolah cuma main-main aja? Ternyata Kang Deddy Mulyadi menjelaskan, ini terjadi karena faktor pendidikan di Indonesia terlalu banyak menganut prinsip luar negeri. Padahal pendidikan terbaik ada pada leluhur kita sendiri. Lebih baik anak saya tinggal kelas daripada naik kelas dia tapi tidak tahu apa-apa. Lebih baik anak saya tidak lulus dari sekolah daripada dia lulus dapat ijazah tapi tidak tahu apa-apa. Aturan sekarang yang mengatakan lulus naik kelas tidak boleh nggak naik kelas sekalipun anaknya tidak tahu apa-apa. Ini akan membuat anak sekolah tidak ada lagi selera untuk belajar karena dia tahu dia akan tetap dapat ijazah, dia akan tetap naik kelas sekalipun otaknya nol. Akibatnya anak sekarang bebas di sekolah, mau merokok terserah saya, mau melawan guru terserah saya, mau mengerjakan PR terserah saya, orang saya tetap naik kelas. Ini dipikirkan nggak ini sekarang? Guru pun akan berpikir bertindak dengan tegas karena apa? Aturan sekarang tidak boleh main fisik, tidak boleh marah-marah sama anak-anak. Ya guru memikirnya apa? Yang penting saya mengajar. Anakmu mau ngikutin pelajaran mau nggak ya terserah. Itulah seorang guru karena guru itu tidak mau dia menjadi masalah. Guru tidak mau dipenjarakan, guru tidak mau dinonaktifkan. Dia mau kerja, dia mau dapat uang karena dia mau memperjuangkan keluarganya dan anak-anaknya. Tapi aturan sekarang seperti apa? Aturan mengatakan tidak boleh tinggal kelas, tidak boleh tidak lulus. Paham nggak apa nanti tujuannya ini kalau anak tidak boleh tinggal kelas sekalipun dia bodoh? Ini kita sedang mengajarkan anak-anak sekolah itu kalian nggak usah belajar nanti dapat ijazah kok. Kalian nggak usah belajar nanti naik kelas kok. Akhirnya anak sekolah malas belajar. Jam belajar pun banyakan bermain di luar. Coba kalian keliling di perumahan, coba kalian keliling di warung-warung. Anak sekolah banyak. Guru pun sekarang yang sudah tidak mau dia sibuk, sudah tidak mau dia takut. Takut dia karena apa? Dia nggak mau dikit-dikit dilapor ke pemerintah. Dia dikit-dikit nggak mau dilapor ke kantor polisi. Dia mau kerjanya mau benar. Dia mau kerjanya yang penting dia digaji. Karena apa? Aturan yang membuat guru itu tidak boleh bertindak keras sama murid. Coba zaman dulu, zamannya saya sekolah. Ada murid sampai tidak mengerjakan PR berdiri kau di depan sampai 1,5 jam bisa. Menghadap di bendera harus menghormati bendera kita begini. Sampai satu mata pelajaran habis kita berdiri di depan kelas. Tidak akan ada yang marah.
Tidak akan ada yang lapor ke orang tua. Lapor ke orang tua, yang ada kau ditampar lagi di rumah sama orang tua. Karena orang tua zaman dulu tahu dan sadar anaknya disekolahkan itu untuk mencari ilmu. Saya bingung dengan orang tua zaman sekarang. Anak kita itu kita sekolahkan untuk ngapain? Yang penting dapat ijazah. Buat apa ijazah? Ijazah itu sampah kalau nggak ada isi otaknya. Tidak ada gunanya. Nanti dia contohnya lulus SMA atau lulus sarjana, giliran kerja tidak tahu apa-apa. Akhirnya apa? Pecat. Tahu nggak? Karena tidak tahu apa-apa. Pendidikan ijazahnya tidak sesuai dengan isi ilmu di otaknya. Buat apa ijazah? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang sangat miris lah. Kalau kita nengok pendidikan tinggi, logika mati, tragedi moral di balik asap warna-warni kelulusan sekolah yang ada dekat di Indonesia. Ini kalau kita berbicara tentang adab dan sopan santun, para sahabat, kita harus banyak berbelajar ke negara jiran Malaysia. Seperti halnya tentang beratur, budaya, adab, disiplin. Ini kita sangat kalah jauh, kalah telak kepada Malaysia, para sahabat. Kalau kita berbicara tentang adab, tentang anak-anak sekolah, para sahabat, dekat Indonesia, bukannya semakin engkau tinggi mencari ilmu, engkau semakin tinggi ilmu engkau, bukankah adab dan sopan santun engkau juga semakin tinggi juga, para sahabat? Ini kalau kita tengok dalam video tersebut, para sahabat, semakin engkau sudah lulus dalam pendidikan tersebut, engkau malah menggambar yang tidak senonoh dalam baju kalian di belakang, gambar-gambar yang tidak pantas untuk ditengok. Bahkan yang paling takut ditiru adik-adik kelas kalian nanti, macam itu. Ini sudah 2026, bukan 2000 yang dulu, bukan zaman-zaman maju. Tak ada masa buat masa anak-anak muda yang sekarang ini untuk bermain-main, para sahabat. Karena dunia sekarang ini sangatlah ketat persaingan macam itu. Kalau dekat Indonesia, mungkin yang ditanyakan Kang Dedi, dalam setahun ada 12 bulan. Dalam 2 tahun ada berapa 12 bulan? Mereka hang otak mereka, tak ada, memang kosong. Bingung. Dalam 2 tahun ada berapa bulan? Ya, 24 lah, tinggal jawab kayak gitu. Mereka tak itu hang, para sahabat. Bukti kalau adab sopan santun dekat Malaysia wajib kita contoh, wajib kita cermin, para sahabat. Ketika kita tengok sebuah video ketika kelulusan, para sahabat. Ini mereka ketika ada pengumuman, ada warning, pemberitahuan, para sahabat. Mereka itu sudah lulus dalam sekolah tersebut. Ini mereka sujud syukur, merasakan mendakan puji syukur atas keberhasilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagus, para sahabat. Jadi kalau dekat Malaysia ini, kalau bahasa Inggris pula. Bahasa Inggris kalau dekat Malaysia ini jangan diragukan lagi. Majoriti, rata-rata anak ataupun orang tua dekat Malaysia ini pandai cakap bahasa Inggris, para sahabat. Dekat Indonesia bukan tak pandai, ada, tapi segelintir sahaja macam itu. Mas Farhan tahu melontarkan kata-kata bahasa Inggris dekat Malaysia ini, meskipun Mas Farhan cara menyusun kata tak betul, para sahabat, karena dulu tak begitu digembleng sama teacher waktu Mas Farhan sekolah. Intinya bahasa Inggris disuruh terjemahkan, tidak disuruh diajarkan tentang kosakata, tentang menghafal kata benda yang ada dalam lingkungan kita macam itu. Mas Farhan tahu ini sikit-sikit sahaja bahasa Inggris ini faham, tapi nak cakap tu, nak nyusun kata tu sangatlah susah, para sahabat. Tahu Mas Farhan bahasa Inggris sikit-sikit macam itu. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.